Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik dari Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, undian nomor urut pasangan Pilpres 2024 sudah dilakukan di KPU kemarin. Hasilnya, ya, Mas Anies dan Caimin nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, Ganjar Mahfud nomor 3. Kawan baik semua, tetapi ada hal yang amat sangat menarik kemarin, di mana dari 3 pasangan ini, sebagian besar mungkin masyarakat sepakat bahwa pasangan paling mencuri perhatian dalam tanda petik, ya, menarik perhatian masyarakat, dan sepertinya tampil tanpa beban, punya magnet, kemudian substansinya juga kuat dan disampaikan dengan humor yang menyegarkan juga pantun. Itu adalah pasangan Anies dan Caimin. Ada 3 hal kenapa pasangan ini paling menarik perhatian kemarin. Yang pertama, ya, yang sambutan itu hanya Caimin. Mas Anies sendiri sama sekali tidak memberikan sambutan, ya, dan kemudian ia menyerahkan sambutan itu kepada siapa? Kepada Caimin. Ini langkah yang mungkin tidak dipikirkan oleh semua orang apabila jadi calon presiden. Bahkan sebagian besar pengamat saya yakin juga tidak menduga bahwa itu adalah pesan, ya, khusus kepada masyarakat Indonesia bahwa ia bisa berbagi peran dengan cawapresnya. Ia ingin menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa kualitas dan kapabilitas dari seorang cawapres, yakni Caimin, itu juga tidak kalah penting. Yang ketiga, ia menunjukkan kenegarawanannya. Mas Anies mau berbagi peran, ya, dan mau mengempower atau menguatkan, membesarkan, atau menunjukkan kepada dunia bahwa Caimin adalah he is a third person, ya kan. Ia adalah orang yang paling dipercaya untuk acara sepenting di mana semua, ya, kamera dan semua perhatian masyarakat itu ke KPU kemarin itu bisa menyaksikan kehebatan, kualitas, style kepemimpinan dari Muhaimin Iskandar. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah seorang pemimpin punya wisdom untuk memberi peran, istilahnya itu ya anak buahnya atau pendampingnya, sehingga pendampingnya itu juga berbesar hati dan makin percaya diri, ya kan, dan bisa menunjukkan kualitas dirinya. Jadi itu yang pertama, soal peran sambutan kepada
Caimin. Jadi panggung secara penuh diberikan oleh Mas Anies kepada Caimin. Yang kedua, secara substansi, Caimin menyampaikan hal yang paling fundamental dalam proses pemilihan, proses demokrasi yang akan kita songsong dalam waktu dekat ini. Yaitu dengan mengibaratkan permainan dan kompetisi sepak bola, ya kan, ia mengingatkan kepada semua pihak, terutama para penyelenggara, terutama pada kekuatan-kekuatan yang dirinya merasa percaya bisa mempengaruhi dan bisa mencurangi hasil pemilu, maka Caimin mewarning, ya, memperingatkan agar itu tidak dilakukan. Jadi kalau ada pemain main kasar, main curang, diteriakin. Ya kan, kalau ada wasit yang seharusnya mengawasi tetapi menjadi pelaku dan pemain, juga harus diviralkan, difoto kata Caimin, dan kita diviralkan ke seluruh penjuru, ya kan. Nah itu sebenarnya walaupun pakai ilustrasi sepak bola, ya, walaupun disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti, tapi itu penting. Ya, karena rasa cinta Caimin dan tentu saja Mas Anies, agar Indonesia itu semakin baik, maka proses demokrasinya juga harus baik. Apabila ada pemimpin, siapapun pemenangnya, ya, siapapun pemenangnya itu diperoleh dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang jujur, cara-cara yang adil, cara-cara yang elegan, maka hasilnya juga legitimate. Ya, punya legitimasi kuat dan objektif gitu, sehingga pembangunan bisa selancar-lancarnya. Itu kata Caimin. Jadi meskipun singkat, ya, tetapi pidato Caimin ini punya magnet yang amat sangat kuat, ya. Jadi ia tampil berani, ya, di tengah kecurigaan-kecurigaan dan mulai ada intimidasi dan perilaku tidak, ya, baik, ya, dengan menghalangi, dengan niat berbuat curang, maka Caimin, ya, menyampaikan tanpa beban sama sekali, tanpa takut sama sekali untuk dan agar supaya kompetisi politik yang diibaratkan sebagai sepak bola ini berlangsung secara fair. Ya, yang ketiga, kekuatan Caimin, kenapa Caimin sampai menjadi magnet, ya. Jadi kalau pertandingan itu biasanya ada MVP, ya, Most Valuable Player. Jadi pemain yang paling bernilai pada pertandingan tersebut. Nah, Caimin adalah sosok yang paling bernilai dan mencuri serta menarik perhatian masyarakat itu kemarin itu. Jadi penyampaian pidato-pidato, ya, Caimin itu disampaikan dengan diksi kata yang santun, baik, tapi powerful, berotot, ya, bertenaga gitu. Tapi disampaikan juga dengan cara jenaka, dengan cara humor. Jadi orang yang disasar itu merasa tidak terlalu sakit hati gitu. Ya, jadi gaya Caimin yang memang jenaka, penuh senyum, itu mendinginkan suasana atau ketegangan politik seperti itu. Jadi ada 3 keunggulan kemarin itu pasangan ini sehingga menarik perhatian. Nah, terakhir, kalau misalkan kemarin kita lihat, ya, semua pasangan berpidato, Prabowo Gibran, ya, nampak sekali dari pidato-pidatonya serta wajah yang ditampilkan itu, wajah tidak bisa dibohongi karena itu pancaran dari hati dan pikiran. Jadi nampak masih berada dalam tekanan gitu. Jadi seperti Prabowo sama Mas Gibran itu, ya, seperti berada dalam tekanan karena wajahnya itu nampak nervous atau tegang atau grogi. Ya, mungkin ada ketidaksesuaian apa yang terjadi dengan nurani dan hati mereka sendiri, ya kan, sehingga itu nampak gitu. Kalau secara substansi,
ya Pak Prabowo seperti biasa ya sloganistik gitu, membakar semangat gitu, intonasi tinggi gitu, itu khas Pak Prabowo. Tetapi yang menarik akhirnya Pak Prabowo juga mengikuti dan mengaminkan atau menyetujui apa-apa yang disampaikan Caimin gitu. Tapi secara umum performanya itu memang mirip ya dengan pidatonya atau sambutannya Caimin, tetapi yang amat sangat dominan itu ya kegugupan dan suasana berada dalam tekanan seperti itu. Nah, khusus untuk pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ya, masih nampak dari pidato-pidato Ganjar itu dan dari wajahnya itu tegang, campur gelisah, campur kesal, kecewa dan marah gitu. Itu masih ada tanda-tanda seperti, which is itu kalau misalkan kawan baik jadi kader PDIP ya, itu pasti kemungkinan besar itu akan mengalami perasaan kegelisahan, kekecewaan, kemarahan seperti yang ditunjukkan oleh kader-kader PDIP, terutama oleh Pak Ganjar itu. Sehingga meskipun ia coba menghaluskan diksi-diksi katanya secara substansi, tetapi nampak kritik keras ya tentang agenda reformasi, tentang KKN, bahkan disampaikan walaupun ia memotret perasaan khalayak, akademisi, para guru besar dan masyarakat tentang kegelisahan atas apa yang terjadi. Bahkan ia mengutip drakor juga gitu. Jadi tetapi kalau kawan baik menyelami apa yang menjadi perasaan kader PDIP dari mulai Ibu Megawati sampai DPC sampai anak ranting gitu, saya kira kalau kawan baik jadi kadernya PDIP juga itu pasti merasakan kepahitan dan kekecewaan yang sama ketika nampak Pak Jokowi memasang Gibran dan tidak lagi mengendorse Ganjar Pranowo gitu. Nah, itulah kawan baik ya, pengamatan atau analisis yang dilakukan oleh Nur Iswan Channel pada saat pengundian. Jadi tegasnya catat pengundian kemarin, pasangan yang paling menarik perhatian adalah Anies Caimin, dan sosok yang paling ya kan, menarik dan memberikan magnet dan menarik perhatian itu adalah Caimin alias Abdul Muhaimin Iskandar, ya, cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Tentu saja itu bisa terjadi karena ada blessing dan endorsement dari Mas Anies Rashid Baswedan sendiri dengan menyerahkan panggung utama dan besar itu kepada Caimin untuk menari-nari di atas panggung. Demikian kawan baik, terima kasih.